Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yulisius Suwanto Putri. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya. Sebelumnya, bisnis plan merupakan suatu pernyataan formal mengenai suatu bisnis yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang isinya ada tujuan bisnis tersebut dan alasan mengapa si pendiri bisnis tersebut dapat yakin bahwa dia akan melancarkan bisnis ini dan strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan akan bisnis ini. Baiklah, nah bisnis plan ini sangat penting kita buat sebelum kita masuk ke dalam dunia bisnis agar kita dapat mengetahui peluang-peluang apa saja sih yang bisa kita bisniskan, juga strategi-strategi apa aja yang bisa kita lakukan supaya kita dapat mencapai tujuan kita dalam berbisnis ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya mengenai truk fast food and drink. Oke, kita mulai dari PPT saya. Bisnis saya adalah mengenai truk fast food and drink, dan tentunya dari namanya saya sudah jelas bahwa bisnis saya akan dilakukan di dalam mobil yang berisi tentang makanan dan minuman yang disajikan secara langsung di depan pembeli. Oke, truk food adalah sebuah usaha dalam bidang makanan atau cemilan yang menjual beraneka ragam fast food dengan juga minuman dingin atau panas dibuat dan disajikan secara langsung di depan pembeli. Jadi keistimewaan dari bisnis kita adalah makanan yang kita sajikan, yang kita jual disajikan langsung di depan pembeli, sehingga pembeli dapat menilai bersihnya lingkungan kita dan rapinya lingkungan kita, sehingga kesehatannya dapat terpercaya. Lalu yang kedua, tempat pemberhentian mobil kita. Lokasi untuk mobil kita di tempat yang ramai tentunya, seperti taman kota, alun-alun, dan tempat nongkrong anak remaja. Dan juga sangat mengizinkan mobil kita berjualan di tempat tersebut, karena kita tidak bisa berjualan di tempat-tempat ilegal, karena bisa saja kita akan diusir seperti itu. Rencana saya akan tempat berhentinya seperti yang pertama di alun-alun kota Tasikmalaya, yang kedua di Taman Dadaha, yang ketiga di Taman Kota Tasikmalaya. Dan saya akan memilih di antara ketiganya yang dimana saya mendapatkan tempat yang strategis, juga izin yang tentunya mendapatkan izin. Lalu yang ketiga, komoditi yang diusahakan. Pertama, karena ini merupakan fast food, saya tentunya akan menjual sosis bakar, lalu sosis kentang atau sotang atau hotang yang bisa disajikan di jajanan-jajanan pinggir jalan di Korea, namun sekarang sudah banyak dijual di Indonesia dan rasanya juga cukup menarik, rasanya enak, juga banyak peminatnya. Lalu yang ketiga, sosis kentang mozzarella merupakan gebrakan baru dari sosis kentang ini, dimana berisi sosis kentang mozzarella, keju mozzarella, yang membuatnya lebih lumer dan lebih enak, lebih menarik tentunya. Yang ketiga, yang keempat, hamburger atau burger untuk mengenyangkan perut. Lalu ada aneka cemilan kering. Aneka cemilan kering ini seperti makaroni kering, sama uril kering, lumpia kering, dan makanan-makanan kering yang bisa digunakan untuk cemilan, dimakan untuk cemilan kita. Lalu ada aneka minuman dingin dan panas. Lalu yang kelima, konsumen yang dituju. Target konsumen kita adalah wanita dan laki-laki semua, baik anak-anak sampai dewasa. Rata-rata umur yang kita inginkan adalah umur 7 tahun sampai dengan 40 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa umur di atas 40 tahun membeli produk kita, karena produk kita juga termasuk produk yang mengenyangkan, juga mengenyangkan dan sangat enak. Lalu harga yang kita pasarkan adalah harga kisaran 5-20 ribu, karena merupakan harga normal yang ada di wilayah tersebut. Nah, waktu yang kita gunakan adalah dari jam 1 sampai dengan jam 9 malam. Dari jam 1 siang biasanya orang-orang keluar untuk mencari cemilan-cemilan untuk makan siang tentunya. Nah, dari jam 3 sampai jam malam biasanya orang-orang keluar saat mereka lapar untuk makan malam, seperti lelah beraktivitas, sehingga mereka keluar. Itu merupakan peluang kita supaya
orang-orang datang ke tempat kita. Nah, selanjutnya pasar yang dimasuki tentunya adalah pasar konsumen, di mana kita menjual barang kepada orang yang langsung memberi barang untuk dikonsumsi diri sendiri, bukan untuk dijualnya. Jadi seperti kita menjual barang, orang yang membeli kepada pembeli, orang yang membeli langsung memakannya dengan sendiri, seperti itu. Lalu partner kita, partner yang saya kerjasamanya adalah GoFood dan juga GrabFood. Nah, tujuannya supaya pelanggan yang ingin membeli produk kita lebih mudah, tidak harus mencari tempat kita atau tidak harus pergi ke tempat kita sendiri, bisa dengan GoFood atau GrabFood. Dalam GoFood dan GrabFood ini juga terdapat penilaian toko, sehingga bisa membuat toko kita lebih terkenal dan juga lebih dikenal orang lain. Lalu personel yang dipercaya, tentunya saya akan bersama ibu saya, dimana ya masakannya sangat enak dan juga rapi. Lalu yang kedua adalah adik saya, Adinda Amalia, yang temannya banyak sehingga bisa digunakan untuk promosi produk kami, dan dia juga akan membantu menyiapkan. Oke, sekarang masuk ke dalam jumlah modal. Jumlah modal yang saya masuki, modal yang saya harapkan adalah 600. Setelah dihitung semuanya ada 684.000. Itu tidak termasuk dengan mobil, karena mobil sudah harus memang punya. Jadi ini hanya semua barang-barang, tapi tidak termasuk dalam mobil. Ada 684.000. Sedangkan modal yang saya miliki ada 500.000. Nah, kekurangannya adalah 184.000. Nah, untuk menutupi kekurangannya, saya akan meminjamnya kepada ibu saya. Dan tentunya akan diganti saat saya sudah mendapatkan keuntungannya. Baiklah, untuk modal. Sekarang peralatan yang harus ada. Peralatan yang harus ada, yang pertama tentunya harus ada mobilnya, karena kan dari temanya juga kita adalah truck food ataupun mobil makanan. Dan juga yang kedua, set alat masak seperti kompor, lalu wajannya untuk masaknya. Dan yang ketiga adalah set meja dan kursi untuk tunggu dan makan. Kira-kira kita membutuhkan 2 atau 3 set. Lalu promosi. Nah, untuk promosi saya akan menggunakan sosial media tentunya, seperti Instagram, Facebook atau WhatsApp, untuk menyebarkan informasi-informasi kepada khalayak banyak bahwa kita menjual sebuah produk dan disajikan dalam mobil, supaya mereka dapat mengenal dan juga mengunjungi toko produk kami. Lalu yang kedua adalah brosur. Nah, di dalam brosur kami akan menyebarkan berupa selembaran kertas kepada orang-orang yang di kertasnya itu terdapat produk kami, waktu kami akan berjualan dan tempat kami berjualan, dan tentunya supaya orang lain lebih mengenal kami dan membeli produk kami. Yang ketiga adalah untuk promosi awal-awal, tentunya kami akan memberikan diskon supaya menarik pengunjung datang ke produk kami, membeli produk kami, dan merasakan terlebih dahulu kualitas produk kami. Dan untuk diskonnya diberikan untuk menarik pembeli dan untuk mengenalkan kepada pembeli bahwa kami membuka produk baru. Nah, teman-teman, sekian dari bisnis plan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat suatu bisnis plan, membuat suatu usaha, agar teman-teman bisa mengetahui tujuan dan strategi yang bisa kita lakukan dalam membuat suatu usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.